Hi gorgeous, thank you so much for clicking this video and welcome back to my little home here in YouTube. Seneng banget bisa ngobrol lagi di sini sama kalian. Akhirnya aku punya waktu lagi buat bikin video baru. And for today's video, as you can see from the title, aku hari ini bakalan ngobrolin soal mitos-mitos soal hormon. Aku yakin banyak juga di antara kalian yang udah nungguin video ini. So if you're interested to stay, please don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell so you can show love and support to help me grow this channel. And without any further ado, let's get into the video. Oke, sebelum mulai videonya, aku mau ingetin kalau aku bukan expert dan semua yang bakalan aku omongin di video ini adalah berdasar experience aku sendiri dan juga beberapa orang yang mendokumentasikan experience-nya selama hormon, baik itu di YouTube ataupun di blognya. Karena di luar sana juga banyak banget informasi-informasi yang misleading ataupun juga informasi-informasi yang misalkan kalian dapat dari Google, katanya ketika kalian hormon kalian akan mengalami A gitu ya, tapi ternyata begitu kalian udah mulai hormon, si A ini nggak terjadi sama kalian gitu. Jadi sekarang ini aku udah ngerangkum beberapa, agak banyak sih sejujurnya. Nah, aku bakalan kasih tahu ke kalian apa aja sih mitos-mitos yang selama ini kita dengar soal hormon. Oke, jadi yang pertama nih katanya mitos yang pertama, hormon bisa membuat kaki, tangan, ataupun bahu kita itu lebih kecil. Itu salah ya guys. Jadi hormon itu nggak mungkin bisa menyusutkan tulang, kayak nurunin tinggi badan. Pokoknya semua yang udah kebentuk ketika kita puber pertama kali itu nggak bisa di reverse sama hormon. Kebayang ya maksudnya kayak gimana? Mitos yang kedua adalah lebih banyak dosis berarti hasilnya akan lebih terlihat dan lebih cepat juga. Itu salah besar karena kebanyakan dosis, apalagi yang nggak kekontrol kalau kalian self medication, semakin kalian meninggikan dosis kalian sendiri tanpa pengawasan dokter, itu efek sampingnya bisa berbahaya banget dan bisa menimbulkan kematian juga. Jadi please do it wisely ya. Terus ada lagi yang bilang kalau hormon itu bisa membuat suara lebih tinggi dan juga menyembunyikan Adam Apple atau jakun. Enggak, itu salah. Jadi aku udah hormon sekitar, aku lupa tepatnya berapa, dan suara aku dari dulu kayak gini-gini aja. Ini bukan dari hormon. Sebelum aku mulai HRT, suara aku juga udah kayak gini dari dulu gitu. Maaf, kamera aku mati. Terus si Adam Apple juga masih ada nih, tapi it's okay karena cis woman atau perempuan pada umumnya pun juga banyak yang punya jakun atau Adam Apple. Jadi ikut aja deh, panas banget. Selanjutnya nih yang paling sering banget juga aku ditanyain, yaitu adalah masturbasi atau ejakulasi akan mengurangi potensi si hormonnya itu sendiri untuk bekerja. Nah, ini ternyata ini adalah mitos. Ejakulasi ataupun orgasme itu nggak mempengaruhi kinerja dari hormonnya itu sendiri. Memang iya, dengan ejakulasi atau orgasme, misalkan kalian masturbasi atau kalian having sex, itu akan meningkatkan lagi kadar testosteron di dalam tubuh kalian. Tapi itu nggak serta-merta langsung mengurangi efektivitas dari kerja si hormon itu sendiri. Mitos selanjutnya adalah hormon bisa membuat ukuran penis lebih kecil. I'm not really comfortable talking about this, tapi ya intinya itu adalah mitos karena ya itu tadi, apa yang udah terbentuk, apa yang udah menjadi ukuran tubuh kita, bagian tubuh kita ketika kita puber pertama kalinya, itu nggak akan bisa diubah sama hormon. Selanjutnya adalah hormon merubah bentuk muka kita. Sebenarnya ini adalah mitos ya, karena itu tadi, hormon tuh nggak bisa merubah struktur tulang yang udah kita miliki gitu. However, hormon itu bisa membantu fat redistribution atau penyebaran lemak pada tubuh kita. Jadi di tempat-tempat yang tadinya terlihat tegas tulang-tulangnya itu bisa ketutupan sama lemak. Yang tadinya kotak atau tegas banget bisa lebih diperhalus sama lemak-lemak yang ada dari si hormon itu. Selanjutnya adalah fakta nih kali ini, yaitu hormon bisa membantu dari
male pattern baldness. Jadi kalau kalian lihat, biasanya cowok laki-laki pada umumnya ketika menginjak usia tertentu dan kadar hormonnya juga udah mulai lebih tinggi lagi, itu banyak terjadi kebotakan, misalnya di bagian depan sini, itu alopecia something namanya. Nah kayak gitu itu bisa dicegah dengan hormon, khususnya testosterone blocker. Selanjutnya ada mitos lagi, yaitu hormon membuat bulu-bulu tubuh kita nggak tumbuh lagi. Ini salah, ini adalah mitos, karena yang sebenarnya terjadi adalah hormon cuma memperlambat pertumbuhan bulu-bulu pada tubuh kita, baik itu yang di badan, yang di kaki, ataupun yang di muka juga. Itu tuh nggak bisa sepenuhnya dihilangkan hanya dengan hormon. Untuk menghilangkan secara permanen perlu yang namanya laser, tapi hormon cuma memperlambat pertumbuhannya. Selanjutnya ada fakta lagi, yaitu hormon menurunkan sex drive, keinginan kita, hasrat kita terhadap seks. Itu benar, itu fakta. Mungkin karena hormon juga mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita melihat sesuatu kali ya. Jadi banyaknya sex drive-nya itu berkurang dibanding sebelum waktu mulai HRT. Dan mitos selanjutnya lagi, yaitu adalah dengan mengkonsumsi hormon terus-terusan, seiring berjalannya waktu, dada kita akan tumbuh lebih besar daripada sebelumnya. Ini salah. Hormon itu memang membantu terbentuknya jaringan-jaringan tisu. Aku nggak ngerti juga gimana membahasakan dalam bahasa Indonesianya, tapi scar tissue yang membentuk si tempat susunya itu tuh keluar. Jadi sebelum kalian operasi payudara pun harus hormon dulu supaya dia tuh ada ruang untuk si implannya itu bisa masuk gitu. Tapi kalau untuk hormon sendiri itu nggak bisa memperbesar payudara kita, kecuali kalau memang secara genetiknya itu di keluarga kita banyak yang berdada besar. Dan selain itu, kapan kita mulai hormonnya itu juga berpengaruh pada hasil-hasil yang tampak dari HRT. Selanjutnya ada hormon membuat kita gendut. Sebenarnya enggak. Ini adalah mitos, karena yang membuat kita gendut itu adalah metabolismenya. Metabolisme setiap orang itu kan beda ya. Hormon itu bikin kita craving, memang bikin kita pengen ini, pengen itu, pengen ngemil. Tapi ada tipikal orang yang kayak aku, meskipun aku makan ataupun ngemil itu nggak menjadikan aku gemuk-gemuk banget juga gitu. Jadi balik lagi itu gimana ke badan tiap individu masing-masing. Tapi yang perlu diingat ya, hormon memang membuat kita craving, BM-an gitu ya istilahnya. Jadi perlu dikontrol di situnya. Selanjutnya adalah katanya kita nggak boleh ngerokok atau minum alkohol ketika kita lagi menjalankan HRT. Kalau kita mau HRT-nya berjalan dengan baik tuh kita nggak boleh ngerokok dan minum alkohol. Itu adalah mitos. Ya jangan banyak-banyak juga, itu kan nggak baik buat kesehatan kita juga. Selanjutnya, hormon secara instan memberikan kita figur hourglass. Itu mitos, karena tetap harus dibarengi sama olahraga juga pastinya. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita punya badan yang hourglass gitu. Habis itu mood swing, sudah jelas itu fakta. Aku percepat aja ya, karena video juga udah lama dan handphone aku udah mati-mati terus kepanasan. Coffee decrease estrogen itu adalah mitos, karena sebenarnya kafein itu membantu meningkatkan estrogen, tapi itu perlu tingkatan yang tinggi banget buat bisa membantu estrogen naik gitu loh. Jadi jangan dicoba juga, karena bisa-bisa kalian malah mati gitu kebanyakan kafein. Cuma tenang aja, untuk ngopi aja nggak akan mengurangi estrogen dalam tubuh kita. Selanjutnya ada softer skin, betul, dan lebih gampang luka, kulitnya lebih halus. Terus remove body odor atau bau badan itu adalah mitos, karena tetap ada bau badannya meskipun berubah dari sebelum HRT dan setelah HRT, bau badannya berbeda. Habis itu hormon nggak bisa bekerja kalau kita telat mulainya. Ini mitos juga, karena umur berapapun kita bisa mulai hormon kalau memang kita mau. Tapi yang harus diingat, hormon itu bukan sebuah kewajiban ya guys. Jadinya kalau kalian merasa kalian udah nyaman sama diri kalian sendiri, kalian nggak perlu hormon. Karena hormon itu kan juga obat-obatan ya, dan itu pasti ada pengaruhnya yang kita sendiri belum tahu nih efek jangka panjangnya itu apa gitu. Hormon bisa merubah seksual orientasi kita itu adalah mitos. Kalau dari awalnya kita memang suka sama laki-laki, ya akan tetap suka sama laki-laki. Kalau suka sama perempuan, ya akan tetap suka sama perempuan. Kalau bisa sama dua-duanya, ya bisa sama dua-duanya.
Selanjutnya, hormon bisa membuat trans woman memproduksi air ASI. Itu betul, itu adalah fakta. Aku nggak akan ngomong panjang, kalian bisa googling sendiri tentang itu ya. Habis itu, hormon membuat kita lebih sensitif sama bebauan, itu benar. Itu adalah fakta. Jadi kalau kalian habis hormon dan kalian merasa lebih sensitif sama bau-bauan, ya itu memang salah satunya efeknya itu gitu. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Selanjutnya, hormones change the way you see things. Iya benar, hormon itu ini adalah fakta ya. Hormon itu banyak berperan dalam mengubah perspektif kita memandang sesuatu gitu. Dan yang terakhir di list aku adalah kita bisa berhenti hormon ketika kita udah melakukan sex change surgery. Itu adalah mitos. Jadi kita akan tetap hormon seumur hidup meskipun nantinya kalau kita udah operasi kelamin nih, kalau kalian udah operasi kelamin nanti, itu dosisnya akan diturunkan gitu, nggak setinggi yang lama lagi karena ketika operasi kelamin itu kan si bagian zakarnya itu yang memproduksi sperma itu kan udah kebuang kan. Jadi meskipun testosteron itu akan tetap ada di dalam tubuh kita, tapi nggak sebanyak yang dulu. Jadi hormon yang dikonsumsi pun bisa lebih sedikit. Nah itu dia buat video hari ini. Komen di bawah kalau kalian punya pengalaman lainnya soal hormon. Komen juga di bawah kalau kalian punya ide-ide buat video-video selanjutnya. And until I see you guys again next time, stay gorgeous!